Ya, ini dia. Temanya, karena engkau besertaku, atau sebab engkau besertaku sebagai puncak Mazmur 23. Sebagai puncak Mazmur 23, dan itu adalah contoh dari kasus emphatic pronoun. Kita akan bersama-sama mempelajari ini. Nanti seperti tadi sudah disebutkan, saudara Bapak Ibu bisa langsung mencatat pertanyaan Bapak Ibu di komen, dan silakan kalau ada masalah teknis juga, seperti misalkan suara saya hilang tidak terdengar, juga silakan langsung beritahu. Kita bisa lancar di dalam diskusinya. Memang sepertinya ini sangat teknis sekali, tapi nanti saya akan berusaha juga untuk memberikan semacam aplikasi yang bisa juga menyeimbangkan pembelajaran kita. Baik, saya akan langsung, dan ini ada tujuan teknisnya adalah setelah kita mendengar presentasi ini dan mendiskusikan bersama-sama, kita akan, Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan kepada satu konsep dalam tata bahasa Ibrani, yaitu emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Kemudian saya juga akan memberikan contoh eksegesis Mazmur. Saudara yang menulis paper, saudara yang mulai berpikir untuk menulis skripsi, saudara yang sedang menulis skripsi, bisa nanti memperhatikan lebih detail pada metode saya yang saya pakai, sehingga saudara bisa menerapkan eksegesis yang saya gunakan di sini metodenya. Dan tujuan teknis berikutnya adalah menganalisis Mazmur 23 dari sudut pandang yang berbeda. Mazmur 23 selama ini kan kita pahami sebagai Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala. Kita mencari tahu tentang gembala, aktivitas gembala, dan semuanya di situ. Tapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, tentu ada tujuan lain yang ingin saya capai supaya kita tidak hanya memenuhi ruang berpikir saja, tetapi juga ruangan yang lain kita penuhi. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengulang pengalaman spiritual pemazmur bersama dengan Tuhan melalui pemahaman terhadap pilihan kata dan strategi penyusunan alur puisi. Jadi pemazmur itu tidak sembarangan, Daud tidak sembarangan menulis puisinya, dia memilih kata-kata tertentu, dia menyusunnya sedemikian rupa untuk menggambarkan semaksimal mungkin pengalaman kerohaniannya bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk mengulang, sehingga kita bisa turut merasakannya. Kemudian, menghayati secara pribadi penyertaan Tuhan yang secara puitis tertuang di dalam Mazmur. Kita semua. Dan terakhir, tujuan dari presentasi ini adalah kita sampai pada satu keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya akan masuk ke presentasi saya. Saya akan membaca dari Mazmur Daud, pasal 23, kitab Mazmur. Demikian bunyinya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Mazmur ini bahkan ada lagunya, tapi lagunya hanya sampai di ayat 4, ayat 5 dan 6, tidak masuk di lagu itu. Itu tadi pembacaan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 dengan menggunakan terjemahan TB Indonesia, terjemahan baru. Kalau kita melihat Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara, kita langsung menemukan imageri. Imageri itu gambaran. Di Perjanjian Lama banyak sekali gambaran-gambaran yang dipakai. Ada imageri-imageri yang dipakai untuk menggambarkan tentang Tuhan. Khususnya di kitab Mazmur. Ada juga imageri-imageri yang dipakai yang lain untuk menggambarkan yang lain, bukan hanya tentang Tuhan. Dan di Mazmur pasal 23 itu ada, ngomong-ngomong, Berea punya kamus imageri yang cukup tebal. Setebal ini bukunya, silakan sudah membaca, itu kumpulan imageri di dalam Alkitab, sudah ada pembahasannya. Datang ke perpustakaan dan mencari, bukunya berwarna hitam. Di Mazmur 23 terkenal dengan tema gembala yang baik, karena dengan jelas di ayat 1 disebut Adonai Roi, atau Tuhan adalah gembalaku. Langsung dari situ kita bisa tahu bahwa yang sedang dibilang ini adalah, yang sedang dikatakan ini, yang sedang akan dibahasnya adalah Tuhan sebagai gembala. Dan untuk mengetahui puncak Mazmur 23, kita perlu melihat bahwa bukan hanya ada Tuhan sebagai gembala saja, tetapi ada imageri yang lain yang dipakai. Imageri yang lain yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan di Mazmur ini. Imageri yang kedua itu ada di ayat 4 sampai 6. Kalau ayat 1 sampai 3 itu Tuhan adalah gembala, lalu di imageri 4 sampai 6 itu dipakai imageri yang lain. Pertama, saya akan fokuskan diri dulu di ayat 1 sampai 3. Saya akan memberikan alasan-alasan kenapa 1 sampai 3 menjadi satu bagian utuh yang tidak terpisahkan. Dia utuh 1 sampai 3. Berikut alasan-alasannya. Pertama, imageri ini saya akan melihat penggunaan poros. Imageri ini dikembangkan dengan dua pasal kata kerja di ayat 2 dan 3. Kalau saudara sambil membaca, saya membaca dari Mazmur pasal 23. Maaf Pak Gebi. Ya. Ini suaranya kadang-kadang hilang apa karena terlalu jauh dari HP-nya ya Pak ya? Jadi jangan, mungkin lebih baik Pak Gebi jangan jangan maju mundur supaya suaranya bisa stabil. Oke, ya. Terima kasih Pak Gebi. Di Mazmur pasal 23, saya akan membaca ayat 1 sampai 3. Ya. Speaker saya mungkin masih pelan. Oh, ya. Maksimal. Oke. Imageri ini saya akan membaca ayat 20 pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, setelah ayat 1 ditulis Tuhan adalah gembalaku, langsung diikuti di ayat 2 dan 3 ada dua pasang kata kerja. Yang pertama di ayat 2 itu membaringkan dan membimbing. Yang kedua itu di ayat 3 menyegarkan dan menuntun.
Jadi ada rangkaian kata kerja yang dipakai untuk menjelaskan Tuhan sebagai gembala. Nah, kalau dilihat, kalau saudara melihat kata kerja yang dipakai, maka itu membentuk sebuah pola. Ayat 2a itu dipakai dalam bentuk hipil, ayat 3b juga dalam bentuk hipil, kemudian ayat 2b dan 3a dipakai dalam bentuk biel. Saudara yang sudah belajar bahasa Ibrani langsung bisa menangkap. Yang baru bahasa Ibrani 1 pasti belum bisa membayangkan ini adalah bentuk yang lain. Dari bentuk hal, ada bentuk hal bentuk sederhana, kemudian bentuk selanjutnya ada bentuk yang satu di sini. Jelas dari sini kita melihat ada polanya, ada pengelompokannya di sini. Ayat 2a dan 3b, 2b dan 3a. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah fitur puisi, jelas dipakai. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Daud atau mereka yang betul-betul akrab dengan bahasa Ibrani bisa merasakan. Seperti kita dalam bahasa Indonesia misalkan. Kita mengatakan dia gugur, kita langsung bisa mendapat kesan bahwa kenapa dia tidak pakai kata kenapa dia pakai kata gugur di situ. Kita langsung bisa membayangkan rasa hormat dan semuanya. Tapi ketika dalam puisi itu dipakai dia mati konyol begitu. Kita langsung bisa tahu. Meskipun tidak ada penjelasan yang lain. Demikian juga dengan bentuk ini yang tidak kelihatan di dalam bahasa Indonesia. Yang tidak kelihatan di dalam bahasa Indonesia. Orang yang mengerti bahasa Ibrani langsung bisa melihat pola yang dipakai karena membentuk urut-urutan seperti ini, hipil, piel, piel, hipil. Satu orang ahli membuat pengelompokan yang lebih besar. Dia tidak seperti saya mengamati ayat 2 dan 3 saja, tapi dia mengamati juga ayat 1 dan ayat 4. Dan dia menemukan pola yang lebih menarik. Polanya seperti ini. Dia menemukan di sini ada kal, hipil, piel, dan piel. Ini bentuk lain dari piel. Dia menemukan pola ini. Dan akhirnya memang semakin terasa puisinya, semakin terlihat puisinya di situ. Dengan adanya pola itu, saudara, kita bisa melihat bahwa pusat yang menyatukan Tuhan, tema atau imajeri Tuhan adalah gembala, itu ada di ayat 2b dan 3a. Di ayat 2b dan 3a di kata kerja ini tadi, membimbing dan menyegarkan. Terus, ini tadi saya masih dalam rangka berbicara untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa ayat 1-3 itu satu tema utuh. Supaya saudara tidak bertanya-tanya apa yang sedang kita kerjakan. Saya sedang ingin membuktikan kepada saudara semua bahwa ayat 1-3 itu berbicara tentang satu tema. Ahli yang lain tidak mengelompokkan kata itu, tapi menyebutnya sebagai sebuah kesatuan yang olehnya disebut sebagai poetikola, yang menunjukkan tindakan gembala pada domba-dombanya. Dia masih mengatakan bahwa 1-3 itu satu kesatuan, tapi dia tidak mengamati kata kerjanya. Tidak mengelompokkan kata kerjanya. Ahli yang lain yang namanya Alter mengatakan bahwa kata kerja yang pertama dari 4 kata kerja itu adalah kata kerja yang utama. Yang lainnya itu tidak berkaitan dengan kata kerja, tidak berkaitan dengan aktivitas pengembalaan, tetapi mengembalakan binatang, tetapi menjelaskan atau masih bisa dihubungkan dengan kata kerja utama. Dengan demikian apapun alasannya atau bagaimanapun kata-kata kerja itu diteliti, entah dikelompokkan atau tidak dikelompokkan, semua masih tidak bisa menghindar dari satu fakta bahwa ayat 1-3 itu berbicara tentang Tuhan adalah gembala. Terus berikutnya, setelah saya menunjukkan kepada kita semua bahwa ayat 1-3 itu adalah Tuhan adalah gembala, yang kedua itu Tuhan adalah
digambarkan menjadi Tuhan adalah tuan rumah yang baik. Bukan hanya gembala saja yang baik, bukan hanya gembala yang baik saja maksud saya, tetapi juga tuan rumah yang baik. Nah, ada dua imagiri dipakai di dalam satu puisi. Nah, rupanya Mazmur pasal 8 juga menggunakan dua imagiri di dalam satu puisi. Jadi penggunaan dua imagiri yang berbeda di dalam puisi itu bukan sesuatu yang tidak lazim. Ayat 5 dan 6 itu ular gedung, di ayat 7 dan 8 ada singa. Saya langsung kembali ke Mazmur pasal 23. Dan penggunaan imagiri yang berbeda-beda itu dimasukkan untuk mengenakan atribut dari objek yang digunakan sebagai imagiri pada subjek yang dijelaskan. Maksudnya adalah imagiri yang dipakai itu punya atribut, punya ciri-ciri, punya karakteristik-karakteristik yang ciri-ciri itu nanti dimaksudkan untuk menjelaskan yang sedang dijelaskan. Misalkan saya sedang menjelaskan tentang Daud, sedang menjelaskan tentang Tuhan, maka Tuhan disebut sebagai gembala, ciri-ciri gembala itu dikenakan kepada Tuhan. Dipakai untuk menjelaskan tentang Tuhan, itu maksudnya. Dan ini juga lah yang terjadi di pasal 23. Subjek yang dijelaskan itu hanya satu, yaitu Tuhan. Tetapi digunakan dua imagiri, gembala dan tuan rumah. Tujuan penggunaan imagiri di Mazmur 23 ini tentu adalah untuk menjelaskan sejelas mungkin tentang siapa Tuhan itu dan apa yang dikerjakannya bagi umatnya atau bagi pemazmur itu sendiri atau bagi Daud itu. Itu sebabnya digunakan imagiri-imagiri yang berbeda, karena imagiri itu cukup kuat, saudara, untuk bisa menyampaikan pesan. Cukup kuat untuk bisa menyampaikan pesan. Acuan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik itu mengacu pada peristiwa Lot ketika dia menerima dua orang tamunya. Apa yang dilakukan oleh tuan rumah pada tamu ketika tamu datang kepada berkunjung ke rumahnya, itu maksudnya. Jadi fokusnya adalah pada aktivitas tuan rumahnya, pada tindakan tuan rumahnya. Kalau saudara melihat apa yang dikerjakan Lot kepada tuan rumahnya, itu sangat protektif, sangat melindungi tuan rumahnya, ketika sangat melindungi tamunya. Ketika ada tamu datang ke rumahnya dan seluruh penduduk kota membahayakan keamanan tamunya, Lot melindungi dengan mengizinkan si tamu ada di dalam dan dia berdiri di pintu sebelah luar menghadap kepada orang-orang yang mengancam tamunya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa tuan rumah begitu melindungi tamunya, begitu memperlakukan tamunya dengan baik. Penjelasan sebagai tuan rumah yang baik, seperti penjelasan terhadap kepada Tuhan adalah gembala, dijelaskan dengan pasangan kata kerja juga. Tapi kali ini bukan hanya pasangan kata kerja, tapi ada pasangan kata benda. Di Apit memang mereka suka membuat pola-pola seperti itu. Perhatikan di sini, saya melihat di situ ada pasangan kata benda di ayat 5 yang diapit oleh pasangan kata benda di ayat sebelumnya 4b dan 6. Menyediakan dan mengurapi, diapit gadamu dan tongkatmu, kebajikan dan kemurahan. Pemazmur tentu punya pilihan hanya untuk memakai satu kata saja, tapi yang misalkan di bagian awal itu hanya satu, di ayat 6 dua, tapi dibuat supaya betul-betul sejajar atau paralel, dibuatlah demikian. Jadi pasti ada kesengajaan di sini untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang Tuhan yang adalah tuan rumah yang baik. Kata benda pertama itu berkaitan dengan pasangan kata benda pertama, yaitu gadamu dan tongkatmu, itu berkaitan dengan kata kerja menyediakan. Kata kerja menyediakan ini biasanya menggambarkan seorang tuan rumah yang menjamu tamunya, yang dapat dijelaskan juga dengan tindakan Abraham yang menyambut ketiga tamunya. Itu kata menyediakan. Jadi kata menyediakan itu biasanya dipakai dalam hubungannya menyambut tamu, seperti Abraham menyambut tamunya. Abraham menyediakan makanan, istrinya diminta untuk langsung memasak
makanan dan semuanya. Tetapi uniknya di sini, kata menyediakan yang identik dengan menyambut tamu itu dikaitkan dengan kata-kata yang dipakai untuk peperangan. Dengan menggunakan frase di hadapan para lawanku. Jadi ada pemazmur berusaha menggabungkan kata yang biasanya identik dengan keramah tamahan dalam menerima tamu, tapi digandengkan dengan frase yang biasa dipakai di dalam perang. Dalam bahasa Indonesia mungkin saya tidak bisa spontan langsung menunjukkan contohnya. Kita juga sering melakukan itu untuk menggabungkan dua motif yang berbeda di dalam berbicara. Terus ada gadamu dan tongkatmu. Ini memang bukan kosakata perang, tetapi masih memiliki nuansa dukungan yang dapat diandalkan. Nuansa dukungan, yaitu dukungan yang dapat diandalkan, yang juga masih berkaitan di dalam dengan konteks perang. Dengan demikian, saudara, pemazmur memadukan motif keramah tamahan dengan konteks peperangan. Dan di sini akhirnya saya bisa melihat bahwa mulai ada peningkatan intensitas, mulai ada penekanan yang berbeda, tidak sekedar menunjukkan Tuhan sebagai tuan rumah, tapi mulai ada penekanan dengan memadukannya dengan peperangan, keramah tamahan digabungkan dengan perang, ada peningkatan intensitas makna. Kita melihat kemudian petunjuk adanya alur di Mazmur 23. Biasanya kita namanya puisi mungkin kita tidak berpikir tentang adanya alur. Alur hanya ada di narasi, kita cenderung berpikir begitu karena jelas sekali narasi pasti membutuhkan alur. Tapi rupanya di Mazmur 23 kita juga menemukan alur. Jika di bagian sebelumnya makna yang dimunculkan adalah kedamaian dan pemeliharaan, maka di bagian ini alur puisi mulai bergerak naik dengan adanya perpaduan antara konteks peperangan yang disebutkan di atas. Sebelumnya itu damai, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan makanan, tapi kemudian menjadi lebih intensif dengan perpaduan konteks. Dengan adanya peralihan imageri ini dari gembala menjadi tuan rumah dan kemudian tuan rumah kemudian sekali lagi dipadukan dengan konteks peperangan, maka jelas sekali ada alur naik. Ada alur naik, makin lama makin tegang. Begitu. Ada kemungkinan peningkatan maknanya mulai kelihatan, semakin terlihat, semakin lama semakin seru, sebutlah begitu. Peningkatan intensitas makna selain dari pilihan kata dan konteks, itu juga bisa dilihat dari dua hal berikut ini. Pertama, imageri yang dipakai itu adalah Tuhan sebagai objek, subjek, dan binatang. Domba di sini sebagai objeknya. Jadi Tuhan memelihara, Tuhan sebagai gembala dalam hubungannya dengan binatang. Kemudian imageri yang kedua, itu lebih langsung, tidak perlu jembatan berpikir lagi. Kalau yang di atas kan masih ada jembatan berpikir, oh kalau Tuhan gembala, aku domba, berarti bagaimana? Gini-gini masih berpikir. Tapi di imageri yang kedua itu sudah langsung. Tuhan sebagai objek, Tuhan sebagai subjek, dan objeknya langsung manusia, tidak langsung berpikir lagi. Ngomongnya lebih langsung, lebih lugas. Tidak pakai jembatan berpikir lagi, sebutlah seperti itu. Mas mengatakan dengan menggunakan figur seperti binatang di bagian pertama, pemazmur mengidentikan dirinya dengan domba yang diartikan gembala. Artinya pemazmur sedang membuat jembatan berpikir dengan cara menukar tempatkan dirinya dengan imageri binatang tersebut karena dia mendapati kemiripan. Di bagian kedua, si pemazmur berbicara lebih langsung dan lugas tanpa menggunakan jembatan berpikir lagi. Nah, proses identifikasi pembaca Mazmur dengan Mazmur yang dibaca, dengan imageri yang digunakan itu menjadi lebih mudah. Dia tidak perlu berpikir lagi, memiripkan dirinya dengan domba lagi karena langsung. Itu intensifikasi yang kedua setelah tadi lewat kata-kata yang kedua
apa namanya, Tuhan. Dan yang ini yang ketiga, ada ahli lain yang juga melihat perbedaan di antara ayat 1 dan 3, 4 dan 6. Di ayat pertama itu pakai kata dia dan aku. Kalau saudara membaca Mazmur pasal 23 ayat 2, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku. Jadi masih tidak langsung karena dia itu kata ganti orang ketiga. Sedangkan di imagiri yang kedua, saudara bisa membaca, itu dipakai bukan kata ganti orang ketiga, melainkan kata ganti orang kedua. Engkau beserta aku, engkau menyediakan hidangan bagiku, engkau mengurapi kepalaku. Jadi di ayat 2, kesan hubungan yang langsung tanpa jembatan berpikir itu semakin kuat. Yang tadi di awal Tuhan sebagai subjek, binatang sebagai objek, kemudian lebih langsung dengan Tuhan sebagai subjek, manusia sebagai objek, sekarang memakai kata ganti. Jadi saudara bisa melihat di sini pemazmur dengan segala daya berusaha menunjukkan adanya alur. Dia memakai fitur-fitur bahasa, dia memakai tata bahasa, memakai pilihan kata untuk menunjukkan bahwa makin lama itu makin seru, makin lama itu menuju ke puncak di Mazmur itu. Jadi Mazmur ini tidak bisa dibaca dengan flat-flat saja, tidak ada tidak ada alurnya begitu, karena jelas sekali dari kata-kata yang dipakai ada perubahan alur, ada intensitas makna. Penggunaan kata ganti orang ketiga untuk Tuhan di ayat 1 sampai 3 menempatkan Tuhan agak jauh dari si pemazmur karena orang ketiga. Pemazmur berbicara kepada lawan, bicaranya tentang Tuhan. Jadi dia sedang cerita kepada orang lain tentang dia yang mengembalakan aku. Tapi di bagian kedua dia langsung berbicara dia langsung berbicara tentang Tuhan di bagian itu. Dari sini jelas Mazmur itu bergerak ke atas. Sekarang yang harus dicari berikutnya adalah kalau dia sedang bergerak ke atas, apa puncaknya? Karena tidak mungkin berjalan ke atas terus tanpa ending. Begitu. Nah, setelah saya meneliti, saya menemukan bahwa puncaknya adalah emphatic pronoun. Empatik bukan berarti emphasis, bukan berarti empati atau rasa empati, sudah tahu maksud itu. Tapi empatik di sini adalah emphasis atau penekanan atau kata benda yang ditekankan. Kata ganti, bukan kata benda. Kata ganti orang yang sedang ditekankan. Emphatic pronoun sebagai puncak. Ayat 4 berbunyi seperti ini. Gam elek bagi salmawet lo ira ragi atta imadi sipatika umis anteka hemah yena hamuni. Atta imadi itu adalah engkau besertaku. Dan itu adalah puncak dari Mazmur 23 ini. Saya akan menjelaskan dengan cara ini. Pertama, ayat 4 adalah peralihan dari penggunaan imagiri Tuhan sebagai gembala menjadi Tuhan sebagai tuan rumah. Jadi ayat 4 itu adalah titik peralihannya. Itu sebabnya bisa dilihat sebagai puncak begini. Berikutnya, emphatic pronoun adalah kata ganti yang mendekatkan penekanan, emphasis begitu. Dan saya membaca beberapa buku tata bahasa Ibrani, beberapa buku sintaks bahasa Ibrani. Salah satu cara untuk memberikan penekanan itu adalah dengan menggunakan kata ki, sebab atau bahwa. Perhatikan di sini ada dua kata ki, ada ki di sini dan ada ki di sini, ki atah imadi di situ. Menggunakan kata ki sebelum predikat. Di ayat ini juga ada kata ganti atau pronoun orang pertama tunggal, ku, aku, dan ku. Saya akan membaca ini di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi ada kata ganti orang pertama. Dan juga pada saat yang sama ada kata ganti orang kedua, mu dan engkau. Jadi di ayat itu seperti
pertemuan dua alur. Penggunaan kata ganti di ayat ini penting karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, seluruh mazmur pada dasarnya bernada emosional karena dia puisi. Dan para peneliti mazmur sudah sepakat kalau sudah membaca tulisan saya mencantumkan catatan kakinya di situ yang tidak saya cantumkan di PowerPoint ini. Silahkan membaca jurnal Berea tentunya. Pertama, karena seluruh mazmur pada dasarnya bernada emosional, maka setiap penggunaan kata ganti memiliki penekanan khusus berbeda dengan penggunaan kata ganti pada narasi. Artinya, ketika dipakai kata ganti itu pemazmur punya maksud tertentu pemakaian kata ganti itu. Kedua, terdapat kata ganti orang kedua untuk Tuhan yang secara bersama-sama dipakai dengan kata ganti orang pertama untuk manusia dan digunakan di antara imagiri Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai tuan rumah. Dan di antara kedua itu ada anak kalimat yang berfungsi di tengah-tengah itu, ada anak kalimat, dan anak kalimat itu adalah ki atau imagis engkau bersamaku. Ketiga, penggunaan kedua kata ganti tersebut diawali dengan partikel ki yang sudah saya sebutkan tadi, yang salah satu fungsinya adalah memberikan penekanan dengan menggunakan ki diikuti dengan kedua kata ganti dan sebelum predikat. Sebab engkau besertaku, itu kata kerja untuk anak kalimat itu. Nah, dengan demikian terbentuklah empatik pronoun tadi. Sebab engkau besertaku, ada dua kata ganti orang, engkau dan ku, yang diawali dengan ki dan kemudian ada predikat di situ, ada dua empatik pronoun. Bukan lagi pakai kata ganti binatang, domba, tapi sudah manusia, sudah direct, sudah langsung begitu. Dan dia menuju ke puncak. Tuhan yang sedang dibicarakan ada di ayat itu, aku yang sebagai objek pemazmur juga disebut di situ, dan Tuhan tidak disebut lagi sebagai kata ganti dengan kata ganti orang ketiga. Dia yang identik dengan pihak yang jauh di sana, tetapi dengan engkau. Jadi disitulah pada akhirnya ketemu mazmur ini puncaknya. Selain itu, anak kalimat ki atau himadi didahului dengan dua kata kerja dengan subjek manusia dan langsung diikuti dengan perubahan pertama dengan perubahan pertama pergantian subjek. Ini sudah saya jelaskan. Kedua, Tuhan disebut dengan ini sudah saya jelaskan. Itu kenapa ada akhirnya disebut sebagai empatik pronoun. Maafkan, ini ada slide-slide yang seharusnya saya hapus, saya lewati. Berikutnya, saudara, setelah berbicara secara teknis, saya berbicara tentang konsepnya, tentang gagasan, tentang pemahaman mereka terhadap itu. Tadi sepanjang tadi kan berbicara secara teknis tata bahasa dan teknik penyusunan puisi di sana pada waktu itu dan pemilihan kata. Sekarang saya masuk ke bagian yang lain. Dalam imagiri ini, dua imagiri ini menjadi satu di dalam gagasan covenant. Gagasan Tuhan beserta dengan umatnya sangat penting bagi pemazmur. Karena pemazmur yang saat itu sedang berdiri sebagai wakil bangsanya di mazmur ini. Perhatikan bagian ini, saudara. Ada orang yang namanya Golder, arti ini menghubungkan gagasan Tuhan sebagai gembala dengan Ulangan 2 ayat 7 yang bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara bisa langsung melihat ada kesamaan ide. Golder juga menegaskan pula bahwa Tuhan beserta Israel adalah gagasan standar di dalam covenant. Pendapat ini sangat tepat karena Tuhan sebagai fokus utama di dalam mazmur itu. Artinya ayat 4 yang adalah puncak mempertahankan fokus yang sama yang sudah ditetapkan. Di ayat 1 tegas sekali, Tuhan adalah gitu. Ayat 6 berfungsi sebagai penutup pasal ini. Secara tematis ayat ini berkaitan dengan pasal 5 karena masih satu kaitan. Di atas dijelaskan bahwa kata kerja mengurapi lebih mengarah pada makna kebahagiaan hidup karena tersedianya makanan. Ayat 6 melanjutkan gagas ini dengan mempertegas kebahagiaan itu dengan menyebut
top wahased, kebajikan dan kemurahan, wahes maksud saya, akan mengikuti mereka. Selain itu tema tentang tuan rumah ini juga terkait dengan ayat ini. Ini terlihat dengan ada anak kalimat usap di bukit Adonai dan aku tinggal di rumah Tuhan. Pada akhirnya penutup saya, Daud berusaha dengan segala cara untuk mengatakan bahwa Tuhan sedang beserta dengan dia. Daud menggunakan pilihan kata, menggunakan imagiri, menyusunnya sedemikian rupa untuk mengarahkan ke puncak dan menempatkan anak kalimat sebab engkau besertaku di puncak puisinya. Usaha ini tentu didasari oleh banyaknya pengalaman. Sudah perlu ingat pengalamannya Daud pernah dibilang seperti sama kakaknya diejek atau dalam bahasa sekarang dilecehkan begitu. Sana pergilah dengan dombamu yang 2 atau 3 ekor itu yang enggak banyak itu. Tapi lewat pengalamannya, toh Daud bisa mengartikan bahwa pada akhirnya sekalipun dombanya tidak banyak, si gembala itu tetap serius menjaga domba-dombanya meskipun domba itu kecil, kelompok yang sedikit, kelompok minoritas, kelompok terabaikan, kelompok marginal, tapi si gembala itu pun tetap itu. Dan Daud merasakannya memang karena dia tidak boleh pergi ke medan peperangan, dia tidak boleh berdiri mewakili keluarganya karena dia belum cukup umur. Dia orang yang kecil, orang yang belum dihitung suaranya, orang yang belum dianggap keberadaannya. Orang yang yang tidak diperhitungkan karena memang ada syarat-syarat sosial yang tidak terpenuhi, harus sampai di titik usia tertentu baru bisa berdiri mewakili keluarga seperti kakak-kakaknya, seperti itu. Dan pengalaman, tapi dia pada saat itu dia bisa punya pengalaman penggembalaan, menjadi gembala maksud saya, dan dia bisa menyebutkan pengalaman penggembalaannya dengan sangat bangga kepada Saul ketika aku jadi gembala, ketika hambamu ini jadi gembala, hambamu mengusir binatang ini yang ini, dan dia sebutkan itu dengan bangganya ketika dia sedang dalam keadaan tidak diperhitungkan, dia menghidupi pengalaman digembalakan dan menggembalakan, dan akhirnya dia bisa berbicara tentang Tuhan sebagai gembala melalui pilihan katanya. Sudah bisa melihat pengalaman hidupnya itu seperti betul-betul mengarahkan puisinya. Daud dengan hati-hati sekali kalau saya boleh bilang memilih dan menyusun mulai dari pilihan bentuk kata kerja, penempatan pilihan kata, dan semuanya dia susun sedemikian rupa. Pemilihan imagiri, ada banyak imagiri tapi dipilih gembala dan dipadukan dengan tuan rumah yang baik. Tentu semuanya itu adalah hasil refleksi Daud yang dalam setelah dia melihat atau menikmati pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan yang adalah gembala itu tidak jauh dari dirinya. Tuhan sedang menggembalakannya. Pengalaman Daud menggembalakan domba membuat dia mengerti hubungan gembala dengan domba yang adalah hubungan yang personal, di mana Tuhan selalu menggembalakannya. Dengan demikian, saudara, slide terakhir saya, anak kalimat sebab engkau besertaku sebagai puncak Mazmur 23a. Dengan menjadikan anak kalimat sebab engkau besertaku sebagai puncak dari Mazmur 23, maka tema Mazmur ini sebenarnya menurut saya lebih baik adalah tentang penyertaan Tuhan, bukan Tuhan sebagai gembala, karena ada gambaran lain, Tuhan sebagai tuan rumah. Mazmur ini lebih baik dikenal sebagai Mazmur yang dengan jelas menunjukkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kemudian digambarkan dengan 2 imagiri, Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai tuan rumah. Dan pada akhirnya kita bisa mengerti judul saya yang pertama tadi, emphatic pronoun yang ada di sebab engkau besertaku sebagai puncak dari Mazmur 23. Baik, itu adalah akhir dari presentasi saya. Silahkan jika ada di antara saudara yang mau bertanya.
Ya, silakan saudara. Mau bertanya dari sisi apa saja, monggo, atau mau di chat. Silakan dari tingkat 4, mahasiswa skripsi. Tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, silakan. Mau dihubungkan dengan mata kuliah lain, dihubungkan dengan hal-hal yang praktis, kehidupan sehari-hari, dihubungkan dengan Pentakosta, dan lain sebagainya. Silakan. Memang sepertinya apa yang saya jelaskan ini teknis sekali, tapi ini betul-betul menurut saya memberikan sedikit gambaran kecil. Kalau sudah menulis tulisan-tulisan untuk syarat kuliah saudara juga bisa melakukan demikian. Ada banyak hal teknis yang sudah tuangkan di skripsi saudara, ada banyak hal teknis yang sudah cantumkan di situ, pembahasan sebelum pada akhirnya ketemu kepada aplikasi. Saudara bisa bertanya tentang apapun juga, seperti tadi sudah disebutkan, hubungan dengan apa saja yang terlintas di pikiran saudara pada saat saudara mendengarkan penjelasan saya tadi. Silakan, Bos. Ya, Pak Gevi, terima kasih buat penjelasannya. Dari Mazmur pasal 23 itu, image yang Pak Gevi jelaskan ada 2, berkaitan Tuhan adalah gembalaku dan Tuhan sebagai tuan rumah. Nah, kalau Tuhan adalah sebagai gembalaku itu memang sudah cukup akrab di telinga kita, gitu ya. Tapi Tuhan sebagai tuan rumah itu bagi saya itu sesuatu yang baru yang Pak Gevi jelaskan dari pasal 23. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita bisa memahami di konteks yang lain atau di ayat yang lain berkaitan dengan memahami imageri yang tidak biasanya. Maksudnya, pernyataan Tuhan sebagai tuan rumah kan nggak biasa dijelaskan. Nah, supaya bisa memunculkan imageri yang mungkin tidak salah, supaya kita nggak salah membuat imageri yang tadi Pak Gevi jelaskan di pasal 23, tipsnya bagaimana? Kalau seandainya mungkin kita menemukan pasal yang lain dan mencoba untuk memahami imageri dari teks tersebut, begitu, Pak. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau melihat di ayat 1, 2, dan 3 itu dengan jelas disebut Tuhan adalah gembala. Ada heading-nya di situ. Jelas. Kemudian dijelaskan dengan kata-kata kerja, membaringkan, ada kata benda di padang yang berumput hijau. Jelas sekali ada fitur-fitur penggembalaan di situ disebutkan. Kemudian di ayat 5 memang kita tidak langsung menemukan Tuhan adalah tuan rumah yang baik. Tapi dari kata yang dipilih, saudara bisa membaca di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dari sini kita langsung bisa tahu ada peristiwa yang sudah saya sebut tadi di Perjanjian Lama yang sama persis. Ketika Lot menyediakan hidangan bagi lawan-lawannya yang sedang dikejar oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Begitu, bahkan Lot sendiri mengatakan, janganlah kiranya engkau melakukan apa-apa yang jahat terhadap tamuku. Kira-kira seperti itu. Saudara bisa membaca di kitab Kejadian tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Ada satu aktivitas di situ. Dan kemudian ada, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, di sini kata mengurapi di sini kita harus tanya, mengurapi kok tiba-tiba ada kayak aktivitas dilantik jadi dilantik jadi raja. Kita harus bertanya apa arti kata mengurapi, kok sepertinya tidak nyambung, di atas gembala, di bawahnya ada ini, kok tiba-tiba jadi perang. Ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa kata mengurapi itu artinya juga seperti dia sudah puas dengan segala berkat yang dinikmatinya. Dia sudah puas dengan makanan, dia sudah puas dengan minuman. Silakan membaca lebih detail di tulisan saya di Jurnal Berea. Saya mengutip satu ahli yang mengatakan bahwa mengurapi kepala itu artinya mendapatkan
kuasa. Nah, artinya di ayat 5 ini ada kata-kata yang identik dengan tindakan tuan rumah yang menjamu tamunya. Kalau saudara membaca Mazmur yang lain, maka saudara juga memang harus melihat pilihan-pilihan kata apa yang dipakai untuk menjelaskan subjek yang sedang dimaksudkan. Dengan demikian kita akan bisa mendapati ada yang berbeda di situ. Kita akan mengenal yang berbeda di situ. Demikian, Bu Sinta, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Pak Gabriel. Pak Eri tadi angkat tangan, silahkan Pak Eri langsung bertanya. Siap. Terima kasih Mbak Kay. Menguatkan saya, sangat-sangat menguatkan saya itu tentang penjelasan empasis pronoun ini. Saya juga sebenarnya lebih setuju kalau Mazmur 23 bukan judulnya Tuhan adalah gembalaku, tapi lebih ke arah Tuhan besertaku itu. Karena betul ya, maksud saya apakah itu yang disampaikan Pak Gabriel seperti itu. Tuhan besertaku. Nah, karena dalam empasisnya tadi itu hubungan antara kau dan aku tadi juga sangat memberkati saya sebenarnya. Bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan aku dengan pihak ketiga gitu, tapi lebih kepada akhirnya adalah penekanan puncaknya engkau dan aku gitu. Lalu saya punya pemahaman begini Pak dengan Mazmur ini salah satunya. Saya sebenarnya nggak setuju bukan nggak setuju sih, tapi agak berpikir kalau kita semua bilang Tuhan adalah gembalaku, karena dalam konsep yang tadi ditekankan pengalaman Daud ya, dia memunculkan Mazmur ini karena pengalamannya bahwa dia punya kambing domba yang sedikit, dan saya pikir dia juga punya pengalaman tentang tuan rumah yang baik tadi. Lalu dia sampaikan itu, dan kalau saya tarik ke sekarang, apakah ini maksudnya sebenarnya menguatkannya baik atau enggak? Saya tarik kesimpulan kalau itu dalam pengalaman saya nggak akan bilang bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tetapi saya berkata, ketika Tuhan beserta aku, maka dalam pengalaman saya, contoh ya sebagai pustakawan gitu, maka saya akan bilang Tuhan itu adalah sumber pengetahuanku. Dengan ketika saya buka buku, Tuhan memunculkan ide-ide baru. Ketika saya melihat rak-rak buku, betapa lengkapnya ilmu pengetahuan itu. Lalu yang kedua saya akan sampaikan seperti Tuhan itu sopirku gitu ya. Kalau saya dalam pengalaman saya punya pengalaman sebagai seorang driver gitu, bagaimana memahami seorang driver itu memahami rambu-rambu lalu lintas, kemudian memahami segala peraturan yang ada, berhubungan ketika penumpangnya banyak atau sedikit, siapa penumpangnya. Jadi begitu kompleks jadi driver gitu kan, atau begitu kompleks jadi pustakawan gitu. Nah, maka saya akan mengucapkan Tuhan besertaku. Dalam penekanannya Tuhan adalah driverku dan pustakawanku gitu. Jadi kalau saya tarik dalam kan kita mau mengulangi pengalaman Daud kepada masa sekarang. Nah, saya mau mengulanginya bukan Tuhan adalah gembalaku, karena saya nggak pernah punya pengalaman Tuhan itu. Saya pernah menggembalakan domba itu kayak nggak pernah gitu. Jadi kalau dibawa ke lembah kekelaman, kayaknya nggak bisa bayangin. Tapi saya lebih bisa bayangkan ketika terhindar dari kecelakaan gitu kan. Wah, itu kayak lembah kekelaman tuh. Dikit aja nabrak, dikit aja meleset, udah hancur deh gitu. Jadi apakah konsep ini bisa yang seperti saya dikuatkan dalam bagian ini gitu, Pak? Itu maksud saya. Ya. Terima kasih Pak Iri, menarik sekali cara Pak Iri memberi makna kepada membawa ini kepada konteks yang sekarang. Itu memang seperti itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman pribadi yang dipakai untuk menceritakan Tuhan. Jadi kan Pak Iri berusaha memakai imagiri yang baru, mengenakan imagiri yang baru kepada Tuhan sesuai dengan keadaan Pak Iri sendiri. Dan memang seharusnya lah demikian, kita jadi mengerti. Mereka yang gembala lebih mengerti tentunya
Yang kita bukan gembala kita tidak tahu, karena penggembalaan pada zaman dulu berbeda dengan gembala zaman sekarang. Gembala zaman sekarang berangkat jam 9, kemudian mainan HP begitu, HP status, scroll. Halo. Terus Pak Gaby enggak ada ya sinyalnya kayaknya, tiba-tiba lemah. Batasi kutipannya. Gembala zaman dulu ketika ada satu sempat hilang tadi beberapa kalimat, mungkin diulang yang mulai dari mungkin 3 kalimat terakhir ya. Ya. Gembala pada zaman dulu itu perginya 3 sampai lebih dari sekedar 1 hari, lebih dari berangkat pagi pulang sore atau siang. Tapi mereka pergi lama, dan sempat ada saya mencatat membaca satu sumber yang mengatakan ketika dombanya kurang 1, mereka pulang mengantarkan domba-domba yang ada dan menitipkannya kepada orang terdekat atau kepada penduduk tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka mencari yang 1 itu sampai ketemu, dan ketika ketemu itu pulang dan disambut oleh orang-orang yang sedang menunggu mereka, yang sedang menjaga domba yang banyak itu. Jadi bukan sekedar meninggalkan yang banyak mencari yang 1, tetapi ada tambahan di situ. Ketika yang 1 itu ditemukan, mereka yang dititipi itu senang. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh gembala memang. Atau kita sudah memahami, kalau toh kita membaca, kita tidak bisa menghayati perasaannya, tapi dengan mencari, menyesuaikannya dengan konteks kita sekarang, seperti Pak Eri lakukan tadi, Pak Eri bisa menghayati, bisa mendapatkan menekankan makna itu lebih pribadi dengan konteks, dengan lingkungan pekerjaan apa yang Pak Eri kerjakan setiap hari. Refleksinya menarik sekali, bagus sekali. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Gaby. Sama-sama. Baik, saudara, adakah pertanyaan yang lain? Iya, Pak Gaby, ada pertanyaan dari mahasiswa. Sambil saya membacakan ini, saya sangat berharap saudara menunjukkan daya nalar kritis dan analisa saudara melalui materi ini. Hal seperti ini jangan dilewatkan. Jangan tidur, jangan ngantuk, jangan dilewatkan begitu saja. Menjadi kesempatan bagi saudara untuk mengembangkan sebagai mahasiswa suatu, mengembangkan kemampuan saudara menganalisa dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang lain. Ini ada pertanyaan yang menarik dari mahasiswi, pertanyaan praktis, namun saya berpikir menarik pertanyaannya dari saudari Priscilla dan Emma. Jika diberikan pemahaman kepada orang sekitar atau kepada jemaat awam, ketika dijelaskan bahwa Tuhan sebagai tuan rumah yang baik, dan mereka memahami bahwa tidak semua tuan rumah menerima tamu dengan baik di dalam sebuah budaya, lalu bagaimana menjelaskan kepada mereka mengenai Tuhan adalah tuan rumah, sementara di kultur mereka atau budaya mereka, tuan rumah itu tidak selalu menyambut tamunya dengan baik. Nah, saya pikirin pertanyaan praktis yang menarik sekali. Silakan Pak Gaby. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu orang yang bisa membuka layar supaya saya bisa tahu, karena ada peringatan di layar saya bahwa internet saya tidak stabil. Kalau semuanya freeze, saya tidak bisa melihat orang yang bergerak. Jadi saya tidak tahu kapan saya freeze. Gitu. Kalau ada yang bergerak ini saya bisa tahu saya ngomong sendiri tapi layar yang lain freeze itu. Terima kasih sebagai pembanding. Itu bagus sekali pertanyaannya dan pengamatan yang juga tajam.
Dan menurut saya itu bukan pertanyaan praktis, itu masih pertanyaan teknis. Saya berharap saudara-saudara yang lain bisa bertanya seperti itu juga. Pengamatan yang baik. Menurut saya bukan cuma tuan rumah yang mungkin tidak baik, gembala yang tidak baik pun ada. Gitu. Bahkan di zaman Perjanjian Baru disebutkan ada gembala-gembala yang tidak dikenal suaranya sama domba-dombanya, itu di zaman Perjanjian Baru disebutkan, pasti karena background-nya sudah ada di zaman Perjanjian Lama. Tuan rumah yang jahat, tuan rumah yang jahat juga pasti ada, gitu maksud saya. Nah, lalu bagaimana kita memutuskan, kita melihat ini yang mana? Pertama, Tuhan adalah gembalaku, pasti kita tahu. Referensi kita kepada gembala itu harus pada yang ada disebutkan di Alkitab, supaya kita tidak yang lain-lain. Itu pun harus milih, begitu ya, harus memilih dan memutuskan. Kalau Tuhan adalah gembalaku. Nah, kata gembala ini kemudian tidak dibiarkan begitu saja kosong, tapi disebutkan ciri-cirinya, disebutkan karakteristiknya. Jadi tidak mau, pasti karakteristik seperti juga adalah gembala. Lalu tuan rumah, ketika saudara-saudara menjelaskan, nah ini koneksi saya tidak stabil, sempat berhenti sejenak. Sempat berhenti 2 kalimat tadi, Pak. Iya. Ketika kita melihat tuan rumah, kita harus mengacu kepada tuan rumah yang dimaksudkan di sini. Mari kita membuka sekarang di Lot misalkan, Kejadian, saudara yang bertanya, dan kita semua silakan membuka di Kejadian Sodom dan Gomora. Abraham, Sodom dan Gomora itu di pasal berapa? Kejadian pasal 10. Bukan. Nah ini pasal 19. Ayat 3, Kejadian pasal 19 ayat 3. Mulai dari ayat 2 saja. Serta berkata, Tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tamunya nggak mau disuruh masuk. Tetapi di ayat 3 dijelaskan, tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, jadi tuan rumah ini saking ramahnya, maksa untuk menginap. Terus disediakan makanan, di ayat 3 diserukan. Di ayat 4 ditulis, tapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari Sodom dan itu, dari muda tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Perhatikan ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tapi pintunya ditutupnya dari belakang, dan berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, artinya, tuan rumah, memang tidak semua tuan rumah baik, tapi tuan rumah yang dimaksudkan adalah tuan rumah yang seperti di situ. Dari mana saya tahu? Biasanya lewat pilihan kata, lewat tindakan, lewat motif, lewat itu tadi, karena kita hanya punya teks ya, kita tidak punya yang lain, kita hanya punya tulisan-tulisan saja, jadi kita harus melihat apa yang ada di dalam tulisan itu untuk melihat apa yang sedang menjadi acuan. Dari kata kerja yang dipakai, jelas itu adalah tuan rumah, dan rupanya ada model tuan rumah yang jelas-jelas sekali, yaitu di Lot dan Abraham di Perjanjian Lama, yang adalah konteksnya Daud, konteks paling dekat. Jelas tidak bisa mengacu kepada tuan rumah di Perjanjian Baru, tidak mungkin, tidak masuk akal.
Daud tidak boleh, tidak bisa mengacu ke sana. Daud pasti mengacu ke belakang dia, dan yang ada di belakang dia itu sebutlah Lot dan Abraham itu tadi. Itu yang memberikan informasi kepada kita. Dari situlah kita mengerti keramah-tamahannya. Dan sekali lagi, kepada kita sudah ada alat bantu yang sudah saya sebutkan. Pak Eri bisa langsung menuntun saudara-saudara untuk menemukan buku itu, Dictionary of Biblical Imagery. Saya tidak tahu apakah ada nama-nama tertulis di belakangnya karena buku itu sempat dipinjam atau tidak. Ya, terima kasih banyak. Apakah jawaban saya sudah menjelaskan pertanyaan saudara? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Terima kasih Pak Gebi. Silakan jikalau ada yang mau bertanya langsung. Ada? Pak Eri mau menambahkan atau? Saya membayangkan tadi sudah barusan disampaikan Pak Gabriel, jangan ngambil konteks ke depan ya, tapi ngambilnya konteks belakang pastinya. Cuma saya punya bayangan yang tentang apa tadi, barusan kita bahas tentang apa ini, tuan rumah yang baik dalam konsep peperangan. Kalau itu dirujuk ke contoh tindakan Elisa pada waktu perang Aram dengan Aram itu Pak, yang Ben Hadad dan kemudian dibutakan mata mereka, terus dibawa ke dalam Israel, terus dibukakan matanya, terus di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 itu, terus kemudian mereka dikasih hidangan makanan di situ, bukan dibunuh tapi ditawan, tapi justru silakan dihidangkan makanan, sehingga sejak zaman itu Aram nggak lagi menyerang mereka. Tapi kayaknya kan nggak boleh ngelihat ke depan ya, tapi saya lihat kok ada bayangan seperti itu, gitu Pak. Oh iya. Kalau itu masih menurut saya meskipun agak jauh settingnya, tapi masih bisa diterapkan karena memang dia konteksnya kan bukan tuan rumah ya, bukan tuan rumah, karena konteksnya jelas-jelas sedang perang. Berbeda sekali dengan Lot dan Abraham, mereka tidak sedang bertamu, tidak sedang menyambut tamu. Tetapi dari sisi waktu tidak terlalu jauh. Dan ada semacam kebaikan, kalau boleh disebut keramah-tamahan yang masih ditunjukkan di situ. Jadi kalau mau menjelaskan mungkin tidak pakai itu bukan pilihan yang pertama, karena ada contoh yang lebih dekat, yang lebih menjelaskan. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, Rika. Silakan Rika Yanti. Halo? Ini freeze ya. Ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara? Ini lanjutan pertanyaan dari Emma, Bu. Sebagai orang Pentakosta, adakah kaitannya Pentakosta dengan pemahaman imajian Bapak tolong dengan yang Bapak paparkan, berikan contohnya, dapatkah kita menemukan peran Roh Kudus di Mazmur 23 itu? Silahkan. Saya enggak tahu jawabannya. Adakah kaitannya Pentakosta dengan pemahaman imagery yang telah dipaparkan? Tolong diberikan contohnya Pak, dan dapatkah kita menemukan peran Roh Kudus di Mazmur 23? Ini sih menurut saya peluang penelitian. Jadi saat ini sudah berkembang dengan baik hermeneutik Pentakosta. Ada satu orang dari Perjanjian Lama, dan kebetulan dari Australia, dan kebetulan dia seorang wanita, seorang cewek begitu.
dia sempat membuat contoh-contoh eksegesis dari perspektif Pentakosta untuk Perjanjian Lama, dan memang belum semua teks diteliti di situ, belum semua teks diteliti. Dan kalau saya mau melihat, sejauh yang saya tahu, ada dari jurnal-jurnal yang saya baca sekilas, sampai saat ini motif tentang Roh Kudus itu masih terbatas kepada teks-teks yang dengan jelas-jelas menyebutkan kata-kata seperti ruah, kata-kata yang memang berkaitan. Saya sempat memberikan beberapa jurnal pada waktu itu kepada Bu Stefani, dan saya melihat judul-judulnya ada di Zakaria di sini, dan semua yang saya lihat sekilas itu memakai kata-kata seperti salah satu yang saya langsung bisa ingat, ruah. Jadi untuk bagaimana menemukan peran Roh Kudus di Mazmur 23, saya masih harus meneliti lebih lanjut. Saya belum bisa menemukan, tapi saya punya tulisan yang roh di kitab Amsal saya punya. Tapi yang di Mazmur 23 saya tidak bisa menjawab sekarang. Terima kasih banyak untuk idenya. Iya, terima kasih Pak Gebi. Terima kasih juga Emma dan teman-teman yang mampu menangkap pancingan saya tadi di awal. Saudara bisa menghubungkannya dengan mata kuliah lain, menghubungkan dengan itu, dengan Pentakosta, karena nanti ketika hermeneutik Pentakosta saudara itu, saudara kacamatanya saudara bukan kacamata evangelikal lagi, semua saudara lihat dari perspektif Pentakosta. Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali, Emma dan teman-teman tadi. Ini ada yang angkat tangan, itu Ruyandi, kelompoknya Ruyandi dan kawan-kawannya. Silahkan bertanya. Ya Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya begini Pak. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dalam satu teks secara khusus seperti Mazmur seperti ini, terdapat satu klimaks yang ingin disampaikan oleh penulis, yang pada saat itu pun penulis menggambarkan Tuhan pada suatu gambaran, dan mungkin saja sebagai orang awam atau mahasiswa teologi yang belum tahap pada bahasa Ibrani yang seperti Bapak dalami, mungkin saja kami berpikiran bahwa gambaran tersebut adalah klimaksnya. Dan terlebih lagi pada umumnya, klimaks terdapat pada akhir sebuah kalimat atau kisah. Bisa saja sebuah teks itu sebenarnya anti klimaks, dan penulis pada waktu itu ingin para pembacanya memberikan klimaks tersendiri. Artinya ia mengajak pembaca sendirilah yang menentukan bagaimana klimaks daripada suatu teks. Keren pertanyaannya. Saya tersenyum karena saya suka dengan pertanyaannya. Terima kasih. Pertama, pertanyaannya modern sekali, bagaimana ada kalimat yang menarik dengan mengatakan pemazmur memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menentukan sendiri di mana klimaksnya. Itu kalimat yang teoritis sekali. Pertama, yang harus kita lakukan tentu adalah membaca Mazmur itu berulang-ulang dan bukan di dalam bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak terlihat fitur-fitur puisinya, karena fitur-fitur puisi ditulis di dalam bahasa Ibrani, dan terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan-terjemahan lain tentu tidak bisa. Karena antar bahasa itu, kalau proses penerjemahan itu ada yang hilang, pastinya tidak terseberangkan semuanya. Dalam teori bahasa disebut ada distorsi antara bahasa sumber dengan bahasa tujuan. Lalu bagaimana saya bisa menemukan ada klimaks? Pertama, saya membaca berulang-ulang bagian itu di teks asli, dan saya melihat, menyandingkan. Saya harus mengerti dulu fitur-fitur atau ketentuan-ketentuan untuk meneliti kitab Mazmur. Ada paralelisme, ada chiasmus, ada dan semuanya. Ketika saya membaca kitab Mazmur dengan semua pemahaman itu, saya menjadi lebih jeli melihatnya. Mata saya terarah kepada bagian-bagian yang sudah memang khusus.
Berbeda dengan saudara-saudara yang misalkan lebih memahami bagian lain, kitab narasi misalkan. Saudara mencari 3 tingkat narasi, 3 tingkat begini, akan kesulitan karena memang bukan begitu caranya untuk meneliti kitab, untuk meneliti puisi Yunani, puisi Ibrani. Ketika saya sudah tahu itu, saya lihat, oh kata ini sejajar dengan ini polanya piel ketemu piel, diapit sama hipil sama hipil. Saya lalu bertanya, siapa tahu ada pola yang lebih besar. Ketika saya bertanya begitu, saya membaca dengan mencari sumber-sumber. Dan Berea beruntung sekali saat ini Berea sedang mengembangkan perpustakaannya. Silakan memanfaatkan habis-habisan di situ. Dan memang harus ada sumber-sumber bahasa Inggris yang sumber-sumber bahasa Inggris yang saudara harus baca di Pustaka Digital Asia itu sumber yang sangat baik. Tafsiran-tafsiran sekarang ini dimasukkan tafsiran-tafsiran kritik-kritik teks yang semakin menarik dimasukkan ke Pustaka Digital Asia. Saya bisa tahu dan saya juga mendapatkan beberapa sumber dari situ, dan ketika saya membaca sumber di situ, saya membaca diskusi yang sudah terjadi yang tadi saya munculkan. Ada ahli yang tidak setuju dengan mengelompokkan kata-kata itu, membuatnya menjadi lain yang tadi disebut Longman, ada kemudian Robert Alter, saya kutip nama-nama itu, kemudian ada beberapa nama lain, dan saya ketemu juga ahli yang sudah sejalan dengan arah pikiran saya, tapi dia tentu dia mengerjakan lebih luas karena saya masih belajar, sementara dia sudah settle, maksud saya sudah settle, dan dia membahas dengan rinci, tapi tidak seperti yang saya harapkan. Lalu saya meneliti lagi, saya mendapatkan pertolongan dari situ. Oh, bisa dilihat dari sisi ini, bisa dilihat dari sisi ini. Dan saya berpikir, masa Mazmur flat-flat saja? Apakah tidak ada puncak di situ? Saya mulai bertanya seperti saudara-saudara berpikir, masa Mazmur tidak bisa dilihat dari Pentakosta? Masa Mazmur tidak bisa puncaknya ada di tengah bukan di akhir? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dimunculkan. Pertanyaan pemaknaan yang seperti Pak Eri berikan juga harus dimunculkan. Jadi semua muncul, bertanya saja. Apakah puncaknya betul ada di sini? Apakah tidak ada puncaknya? Apakah flat-flat saja? Lalu saya melihat seperti saya gandengkan gitu ya. Silahkan baca di paper saya, ada beberapa gambar di situ saya cantumkan. Yang tidak tulis di situ. Sebenarnya ini ada gerak maju. Kemudian saya membaca buku yang lain, kata ini biasa dipakai untuk peperangan. Ada gabungan peperangan, sepertinya naik ini. Saya melihat naik. Lalu saya bertanya, kalau dia naik kapan turunnya, gitu kan? Saya menemukan di ayat 6. Itu kan pertanyaan biasa saja, naik kapan turunnya. Ayat 6 rupanya memberi kesimpulan. Ketika memberi kesimpulan, lalu saya bertanya lagi, titik puncaknya di mana? Dan berdasarkan penjelasan tadi, saya menemukan titik puncaknya adalah ketika, seperti Pak Airi sudah sebut tadi, ketika Tuhan tidak disebut lagi sebagai orang ketiga, tapi Tuhan disebut sebagai orang kedua. Engkau, aku, hubungan aku dan engkau, bukan aku dan dia. Gitu. Dan di situ, ketika aku dan engkau ketemu di situ, lalu diapit dengan kata kerja, lalu saya membaca, kan ini bahasa Ibrani. Lalu saya membaca teks buku bahasa Ibrani dengan saya tidak tahu apa yang saya cari di situ. Saya ketik saja, karena saya sedang aku dan engkau, itu kan pronoun. Saya ketik di buku grammar bahasa Ibrani saya yang ada di Bible Word, saya pakai buku yang ada di Bible Word itu, saya ketik pronoun, ganti orang. Lalu saya telusuri dari hasil pencarian itu. Saya baca penjelasannya satu persatu. Sampai akhirnya di tengah-tengah pembacaan saya ketemu dengan istilah emphatic pronoun, kata kerja yang dipakai untuk menekankan. Di situ saya berhenti. Lalu saya membaca lebih detail, saya cari buku-buku yang lain dengan kata kunci emphatic pronoun. Saya ketemu dengan buku-buku yang lainnya hanya satu
satu buku itu hanya menjelaskan masalah empathic feature of in Hebrew Bible. Kira-kira judulnya begitu. Apa namanya? Fitur penekanan di kitab bahasa Ibrani. Saya baca itu sekilas gitu, saya cari di kitab ini ketemu. Dan saya temukan kata ki. Kata ki itu artinya begini, dijelaskan. Langsung saya baca Mazmur pasal 23. Dan di Mazmur pasal 23 di ayat 4 sudah ada dua kata kerja, dua pronoun, lalu ketemu ki. Ya sudah, langsung saya simpulkan. Berarti ini unik, ini titik temu, apalagi ada ki, lalu saya bikin sendiri. Nah, kira-kira begitulah saudara-saudara, nanti kalau dalam perjalanan saudara, bagaimana saudara bertanya dan menemukan dan mengembangkan, itu kan tadi kan pertanyaan tentang, intinya kan tentang pengembangan ide, bagaimana saudara mengembangkan gagasan saudara di dalam penelitian, saudara sudah bisa pakai itu. Semakin banyak yang saudara baca, semakin kreatif saudara mempertanyakan. Itu sebabnya di dalam penelitian itu aktivitas terbanyak adalah membaca, selain menulis. Kalau saudara ingin lebih banyak bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tentang gagasan, lebih banyaklah membaca. Ya, terima kasih banyak, pertanyaannya yang keren. Ya, terima kasih Pak Gebi untuk jawaban atas pertanyaan Yeriko. Silakan yang lainnya. Ada pertanyaan? Ada? Oke, belum Pak. Saya punya pertanyaan yang sederhana dan saya yakin pasti bisa dijawab. Adalah bagaimana di dalam konteks dunia yang makin egois, walaupun manusia makin global, makin bertemu dengan banyak orang dengan segala kemudahannya, tetapi bertemu banyak orang itu belum tentu oleh karena dia membutuhkan orang lain, tetapi dia belum tentu menunjukkan bahwa dia punya jiwa sosial yang tinggi, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan dia sebagai pribadi. Jadi semakin dia bersosialisasi, ada kemungkinan bahwa dia semakin egois, bahwa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia secara pribadi. Dan sesuatu yang egois atau yang egosentris itu ditandai dengan segala sesuatu diukur oleh aku, dan aku. Dan ini mungkin agak di luar dari pembahasan materi, namun di dalam Mazmur 23 itu penekanan kepada ku, dan di puncak dari empatik tahunan tadi adalah Engkau Tuhan yang besertaku, itu menunjukkan seperti orang yang sedang egois sekali. Orang yang di situ tidak ada kunya, itu kemudian diejawantahkan di dalam, setelah diinternalisasi kebersertaan dia dengan Tuhan, itu tidak diaplikasikan atau berhenti saja di situ, dan seperti dia tidak berusaha, si pemazmur tidak berusaha untuk melihat nilai aku denganmu atau engkau berserta denganku terhadap nilai sosial, terhadap gunanya untuk sesamanya, terhadap fungsinya, terhadap sesamanya manusia. Jadi seperti ini Mazmur yang egois membacanya, dan sepertinya ini sejalan dengan nafas manusia sekarang yang menurut saya makin sosial tapi makin egois. Karena sosialnya justru untuk dia menarik keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Saya melihat semakin global, tapi sebenarnya dia semakin lokal di dalam menarik keuntungan gitu. Keuntungan psikis, keuntungan fisik, keuntungan finansial, dan lain sebagainya. Dan seperti contohnya orang punya banyak follower. Itu untuk apa? Entahkah saya berbicara tentang di YouTube. Orang punya follower bukan dia semakin sosial menurut saya. Semakin dia ingin, pertama dia egois.
dia ingin dikenal. Kedua, dia ingin tarik keuntungan sebanyak-banyaknya supaya dia dapat uang dari YouTube. Dan selanjutnya dia juga bisa jadi untuk hal itu dia melegalkan, melegitimasi konten-konten yang mungkin bisa menjatuhkan orang lain gitu. Dan saya berpikir kalau ini Mas Huri ini seperti justru melegitimasi nilai-nilai individualistis, egois, materialistis dari manusia sekarang. Bagaimana pendapat Pak Gebi terhadap pengamatan saya? Terima kasih. Jadi Mazmur 23 dipakai sebagai stempel untuk mengesahkan sikap yang mementingkan diri sendiri. Karena ya, Tuhan, karena puncak dari Mazmur itu, kalau Tuhan kan bilang kasihlah sama manusia seperti mengasihi, kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di situ kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dengan kasih pada sesama. Tapi di Mazmur ini kebesertaan dia dengan Tuhan itu tidak ada indikasi kemudian diwujudkan di dalam perilaku dan sesama gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Gebi? Pertama kita lihat keunikan genre Mazmur dibandingkan dengan, atau keunikan kitab Mazmur dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ketika saya mengajar Perjanjian Lama, pembimbing Perjanjian Lama, saya menyebutkan kepada teman-teman yang bersama-sama dengan saya bahwa kitab Mazmur itu unik dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu adalah Tuhan berbicara kepada manusia lewat nabinya, lewat cerita-ceritanya, dan semuanya. Jadi Tuhan bicara kepada manusia dan itu menjadi wahyu, menjadi kitab suci bagi kita. Tapi Mazmur berbeda. Mazmur berbeda. Mazmur bukan Tuhan yang berfirman kepada kita kemudian menjadi wahyu bagi kita, tapi khusus kitab Mazmur secara utuh itu adalah manusia yang menceritakan pengalamannya dengan Tuhan, menceritakan pengalamannya dengan sesamanya, menceritakan pengalamannya dengan lawan-lawannya, menceritakan karirnya sebagai raja, menceritakan peristiwa pengurapan, intinya pengalaman manusiawinya, dan kemudian pengalaman manusia itu menjadi wahyu bagi kita, menjadi kitab suci bagi kita. Itu keunikan Mazmur. Sekali lagi, saudara-saudara perlu ingat ini, bahwa kitab-kitab yang lain, semua kitab yang lain, itu mencatat sebagian besar secara utuh, atau sebagian besar secara utuh, itu Tuhan berfirman kepada manusia. Ya, top down. Tapi Mazmur itu dengan demikian, kita tahu tujuan kitab Mazmur itu apa. Tujuan kitab Mazmur adalah membuka kesempatan bagi manusia, memberi contoh bagi manusia untuk mengekspresikan diri seterbuka mungkin kepada Tuhan. Begini caranya menjadi manusia yang asli, yang murni, tanpa tebing aling-aling. Contoh paling ekstrim adalah Mazmur kutukan. Pemazmur kecewa dengan musuhnya. Lalu pemazmur di situ mengutuk musuhnya. Dan itu menjadi bagian dari kitab suci bagi kita. Tentu Alkitab tidak sedang dimaksudkan untuk mengajari kita mengutuk orang. Kalau saudara melihat struktur kitab Mazmur, sudah tahu pada akhirnya setiap Mazmur diawali dengan doa dan diakhiri dengan harapan dan keyakinan serta pengagungan kepada Tuhan, apapun jenis Mazmurnya. Tapi dengan demikian Mazmur mengajar kita bagaimana kita mengekspresikan diri kita sebagaimana adanya kepada Tuhan yang adalah Tuhan. Jadi itu ekspresi diri yang didasarkan kepada covenant, tidak didasarkan kepada semangat zaman yang egoistis. Jadi hubungan Israel itu kan hubungan covenant, apalagi tadi saya khusus untuk Mazmur 23 ini dikaitkan oleh satu ahli, untung saya menemukan itu. Satu ahli mengaitkannya dengan ide covenant di Ulangan pasal tadi yang saya sebut di presentasi tadi.
tulisan itu akhirnya tidak berdiri sendiri, selain hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak berdiri sendiri sampai di situ, tapi juga dikaitkan dengan covenant. Nah, ketika kita berbicara tentang covenant, maka ada hal-hal yang lain di situ. Misalkan di dalam covenant ada Mazmur pasal berapa yang sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama seperti minyak di kepala Harun. Itu juga ada Mazmur sendiri di situ. Ketika kita bicara covenant, maka akan kita mendapatkan satu gagasan yang utuh, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan covenant sendiri ada ikatannya, ada 10 hukum yang menyatukan semuanya, dan itu berbicara tentang dua arah. Lebih khusus kepada Mazmur ini, setiap Mazmur ini hanya menyampaikan satu pesan. Setiap Mazmur tidak mungkin menyampaikan seluruh pengalaman hidup covenant di dalam satu puisi. Nanti puisinya jadi buku teologi sistematika, nanti puisinya. Jadi Mazmur menyampaikan satu pesan saja. Tapi di dalam satu Mazmur menyampaikan satu pesan, tapi di dalam satu pesan itu toh ada pilihan-pilihan kata yang identik, yang di tempat lain dipakai dengan konteks lain, dengan konteks covenant misalkan seperti tadi. Kira-kira begitu. Tetapi ketika Mazmur itu dilepaskan begitu saja, maka bisa disalah tafsirkan, sama seperti Amsal. Ketika Amsal dilepaskan dari konteks, mungkin bisa pakai orang yang di sampingmu ya. Iya, Pak. Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang memahami Mazmur 23 ini sebagai janji, bukan pengalaman, tetapi sebagai janji yang kayak dinanti-nantikan gitu, diharapkan, karena dia belum mengalami bagaimana dia mendapat pribadi Allah itu sebagai gembala yang baik untuk dia. Apakah ini juga bisa dipakai atau itu adalah salah seperti itu? Suara Bapak enggak ada. Pak, di-unmute dulu, Pak. Mazmur sebagai sebuah teks itu bisa berbicara banyak, bisa lintas waktu. Teks saja bisa bicara lintas waktu ya. Dari teks itu, kalau misalkan kita menerima sebuah catatan teks, misalkan kita bisa membaca, lalu kita bisa meneliti apa yang terjadi pada waktu itu. Lalu teks yang sama ketika kita baca, kita bisa memberi arti untuk sekarang. Lalu teks yang sama ketika kita baca, kita bisa melihat bagaimana di masa depan. Itu semua teks bisa kita baca seperti itu. Apalagi teks kitab suci. Teks kitab suci, dari teks kitab kita bisa belajar tentang masa lalu, kita bisa memaknai masa sekarang seperti yang dilakukan oleh Pak Eri tadi, dan kita bisa memproyeksikan diri ke masa depan. Nah, apalagi kitab Mazmur, ada seorang penafsir Mazmur yang mengatakan bahwa ada Mazmur yang mengatakan bahwa kitab-kitab Mazmur atau pasal-pasal dalam kitab Mazmur sengaja tidak diberi tanggal, siapa penerimanya, konteksnya bagaimana, dan semuanya. Ada Mazmur-Mazmur yang seperti itu. Dan dia berkomentar, meskipun tidak semua Mazmur seperti itu, dia berkomentar bahwa dengan tidak adanya konteks waktu penerima, berarti Mazmur dikehendaki untuk diterima oleh semua orang di segala zaman. Siapapun pembacanya bisa mengidentikan diri dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab tersebut, di dalam pasal tersebut. Jadi Mazmur dimaksudkan untuk berlaku universal.
Itu. Nah, dengan demikian Mazmur 23 pun juga bisa begitu. Mazmur 23 bisa dibaca, dimaknai sebagai janji tentunya, tapi itu tentu bukan langkah utama. Langkah pertama-tama kita tentu harus mencari maknanya. Nah, setelah ketemu, kita langsung bisa mencari bagian berikutnya. Apakah ini bisa dipahami sebagai janji ke depan? Ya, bisa tentunya. Bahwa jikalau Tuhan menyertai pemazmur seperti itu, dan itu mazmur itu ditulis untuk Israel, dan Israel lalu di dalam lingkup covenant, dan kemudian Israel mengalami banyak gejolak di dalam perjalanan hidup berbangsa mereka, lalu itu akan mempunyai makna untuk masa depan Israel, bahwa di dalam segala sesuatu apapun, Israel akan juga bisa demikianlah Tuhan akan menolong. Jika dimaknai secara praktis, demikian juga bisa diperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Keren. Ya, masih ada satu lagi, ada 13 menit lagi. Sampai jam berapa Bu Sinta ini, Bu? Sampai jam 6 ya, Bu? Ya, masih 13 menit lagi. Masih ada yang mau bertanya? Ada? Saya boleh tanya lagi? Boleh, pasti boleh Pak Eri. Senang sekali. Nah, saya suka nih dengan konsep, baru-baru dengar sebenarnya konsep yang dikembangkan dengan konsep empasis pronoun ini kan. Saya nggak tahu apakah itu kalimat yang seharusnya sudah saya dengar dari dulu, tetapi saya kan juga lagi sedang mau kembangkan tesisnya di Mazmur dan nggak dapat tuh. Nah, ternyata seperti konsep hari ini kan tadi ada empasis pronoun itu kayaknya bisa dikerjakan di kitab Mazmur. Dan saya belum menemukan, saya belum menemukan itu frase empasis pronoun ini sampai di hari ini. Mungkin itu kalimat praktis ya, tapi secara teori kan tadi saya juga dengar Pak Gabriel mencari gini, saya coba cari ketik empasis pronoun gitu kan, empasis atau apa tadi, terus konsep-konsep bil-hibilnya tadi. Nah, itu pengembangan teknik yang kan saya nyarinya di Tremper Longman yang tadi kan Bapak Gabriel juga sebutkan itu. Ini sepertinya ini yang jawabannya sudah langsung ditulis. Nggak boleh ditanya lagi kayaknya Pak. Boleh silakan. Ya. Pengembangan teknik di dalam menemukan konsep-konsep membaca Mazmur ini yang saya kan selama ini yang di perpustakaan Berea baru saya temukan di Tremper Longman 3 itu ya. Dan kayaknya untuk mendapatkan membaca itu saja saya sedikit kesulitan menerjemahkannya ke dalam ke bahasa kita gitu kan untuk menemukan bagaimana Mazmur itu. Tetapi dengan sesederhana empasis pronoun, kalimat itu sudah bahkan sampai saya bisa kasih kepada pemikiran aplikatif ke saya sendiri tadi, implikasi ke saya sendiri tadi. Nah, ya sesimpel itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu tadi, menemukan konsep untuk membaca kitab Mazmur dengan berbagai macam metode caranya tadi. Nah, sepertinya sudah dijawab lewat chat itu ya. Oke. Ini ada bahasa Indonesianya nggak ini, Pak? Halo. Kayaknya sinyalnya Pak Gebi ya. Pas lemah di sana. Halo Pak Gebi. Mungkin mendengar tapi. Oh iya, dia mendengar tapi kita tidak bisa lihat. Loh, hilang malahan.
Hilang Tapi ya? sepertinya ada. Ya, Saya baru saja keluar ya. Ya. Bapak tadi ngomong sampai pada pemahaman, sampai kalimat itu yang saya terakhir dengar. Oke. Jadi pemahaman saya pertanyaan saya sih ini konsep untuk membaca membaca Mazmur yang saya maksudkan, yang Bapak Gibi temukan tadi, saya coba cari ini, saya cari ini gitu kan, menemukan ini, kemudian saya kembangkan lagi. Seperti ya, kalau dari contoh saya kan saya mengembangkannya dari konsep pemahaman. Nah, tapi kan belum menemukan kata teknik untuk istilahnya untuk judul skripsi atau judul tesis gitu kan. Tapi saya tidak dapatkan yang maksudkan Pak Gibi kirim ini. Saya mungkin tinggal buka ini nanti aja ya, yang Bapak kirimkan via chat tadi ya. Atau yang Bapak punya itu tadi harus yang link yang saya kirimkan itu harus diakses dengan subscription, karena saya jadi mahasiswa di universitas ini, saya punya subscription. Jadi saya harus downloadnya, nanti minta tolong Pak Gibi downloadkan itu ya. Ya, saya sudah punya bukunya untuk itu. Berarti kalimatnya sekarang Pak, tolong bisa di-share materinya Pak gitu. Oh ya, bisa. Nah, saudara. Baik, pertanyaannya baik. Saya beri komentar singkat untuk itu. Buku yang ada di perpustakaan tentang Mazmur memang masih perlu dikembangkan pada dasarnya, karena masih pedoman. Kalau membaca bukunya Tremper Longman yang introduction itu buku itu memberikan gambaran yang umum, belum memberikan tahap-tahap bagaimana kita meneliti Mazmur, perlu masuk lebih dalam. Mungkin bisa mencari bukunya Douglas Stewart yang eksegesis, itu pun juga masih belum dalam. Ada sebenarnya ada pertolongan yang sudah tersedia di kalau Pak Eri memang meneliti di Pustaka Digital Asia, itu ada banyak eksegesis pedoman-pedoman eksegesis Mazmur yang tersedia di situ. Itu sangat menarik. Saya selalu merekomendasikan buku-buku di situ untuk dibaca. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Shalom teman, selamat malam Bapak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menanggapi kaum postmodern yang tidak menganggap kebenaran Tuhan dengan Mazmur 23 yang menjelaskan imagiri adalah Tuhan adalah gembalaku. Yang orang postmodern punya banyak kebenaran, jangankan cuma Mazmur 23, seluruh kitab saja sama dia ditolak begitu. Bagaimana menjelaskannya? Ya, langkah paling awal tentu jangan masuk ke Mazmur 23 dulu. Jangan masuk ke Mazmur 23 dulu. Mazmur 20 langsung menjelaskannya tentu harus Tuhan Yesus dulu maksud saya. Tapi kalau mau memakai Mazmur 23 secara khusus, orang-orang seperti dijelaskan oleh Bu Indah Kristina barusan, sekarang ini orang-orang sifatnya sangat pribadi. Banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, memberikan seperti Mr. Beast, itu memberikan bantuan sampai $1,000, $10,000, $100,000 kepada orang-orang dibagi, tapi dia berbuat baik tujuannya supaya nambah viewer. Tidak ada berbuat baik yang betul-betul berbuat baik. Dia memberi tangan kanan tapi tangan kiri tidak melihat, itu tidak ada. Mereka memberi tujuannya supaya ada view, dan mereka membeli, pernah Mr. Beast memberi mobil-mobil gratis. Ya memang enggak, saya yakin mereka tidak bermaksud berbuat jelek, karena mereka memang jelas-jelas ada orang yang terbantu. Puji Tuhan mereka bisa membantu banyak orang. Tetapi maksud saya adalah sekarang sulit untuk mencari orang yang membantu dan sekedar membantu tanpa mengejar viewer. Perbuatan baik dipertontonkan sedemikian rupa supaya dia dapat untung juga, begitu. Dan saya mau gabungkan dengan pertanyaan dari Bu Enda Kristina tadi.
semangat yang individualistis tadi bisa ditanggapi, karena ada kemiripan, karena Mazmur 23 ini bicaranya aku begitu. Tapi individualnya kan, kalau Mazmur individual dalam konteks covenant. Mazmur individualnya dalam konteks covenant. Meskipun sama-sama individualnya menekankan konteks akunya, tapi artinya berbeda. Gitu. Jadi Mazmur bisa menolong dengan ketika para pendengar zaman sekarang tidak alergi karena mereka akrab dengan kata aku, Tuhan menolongku, Tuhan gembalaku, Tuhan menghiburku, Dia membimbingku. Itu orang zaman sekarang suka sekali. Jadi Mazmur 23 bisa dipakai untuk itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan pamungkas dari para Kartini yang luar biasa menghubungkan Posmo dengan Mazmur 23. Jadi hari ini kayaknya lebih banyak cewek yang bertanya ya. Terima kasih. Kartini dimaknai betul-betul ya di tahun ini. Oke. Silakan. Hari ini kita melihat satu sudut pandang yang berbeda yang dipahami selama ini oleh gereja. Pada umumnya melihat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, namun dengan penemuan melalui penyelidikan hari ini, pagi menemukan ada emphatic pronoun yang menekankan sudut pandang yang lain, Yesus sebagai Tuhan sebagai tuan rumah. Nah, saya berpikir cara-cara ini menolong kita untuk lebih memaknai. Pertama, pemaknaan yang diseberangkan oleh Pak Gibi bahwa Mazmur ini tidak bisa dilepaskan di dalam konteks covenant antara Israel dengan Allah, antara kita dengan Allah, bagaimana Dia menyertai kita. Jadi secara praktis buat kita sendiri, ini Mazmur yang sangat menguatkan kita bahwa kebesertaan Tuhan itu adalah bukan sekedar karena Tuhan menjawab doa kita yang kita minta Dia, tetapi Tuhan itu adalah bentuk dari Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan memberkati kita sebagaimana perjanjiannya dengan Abraham, dengan Musa dan dengan Daud. Demikian perjanjian itu juga dengan kita. Jadi Dia beserta kita, bukan sekedar Dia menjawab doa kita yang minta penyertaannya, tetapi Dia beserta dengan kita oleh karena Dia memenuhi janjinya, Dia menjadi apa yang menjadi dirinya sendiri, yaitu aku adalah aku yang selalu bersenantiasa, selalu bersama-sama dengan kita. Kira-kira dilihat dari sisi praktisnya di situ, dan kita melihat juga bagaimana saudara bisa mengembangkan mata kuliah Ibrani maupun PL, dan itu secara langsung, dan juga bagaimana sudah bisa menghubungkan itu dengan mata kuliah yang lain. Saya berharap cara penyelidikan ini menolong saudara untuk mengembangkan, seperti tadi Pak Eri, menemukan sesuatu yang baru bagi pengembangan tulisan beliau di tesis. Saya berharap bahwa tulisan-tulisan saudara juga bisa berkembang melalui cara penyelidikan yang demikian. Tulisan ini ada di Jurnal Berea, Bapak Ibu, saudara-saudara, di Jurnal Berea itu ada banyak tulisan dosen-dosen, tulisan Bu Feli, tulisan Bu Sinta, tulisan Bu Inong, tulisan saya, Pak Deki, dan Pak Gebi. Saudara silakan buka. Kalau ada yang sesuai dengan topik paper, skripsi, jurnal kalian, silakan dikutip tulisan-tulisan itu. Karena dengan demikian, saudara mencintai produk-produk lokal, produk-produk Berea, sambil saudara juga bisa melihat dari jurnal-jurnal yang lainnya. Nah, kira-kira itu yang saya bisa simpulkan, baik dari sisi sudut pandang yang baru, maupun dari sisi metodologi, maupun dari sisi yang lainnya. Silakan Pak Gibi bisa
meringkaskan memberikan closing statement terhadap diskusi teologi pada hari ini, khususnya dengan materi Bapak, dan 1-2 kata buat mahasiswa, buat kita sebagai pendengar. Terima kasih. Pada intinya kita memiliki tantangan untuk meneliti kitab dengan cara-cara yang baru, tetapi masih mempertahankan masih sesuai, masih setia dengan prinsip-prinsip eksegesis Alkitab yang tepat. Seperti Mazmur, masih ada banyak peluang untuk diteliti, meskipun sudah banyak penelitian dikerjakan, tetapi masih ada banyak peluang untuk diteliti. Ada sudut-sudut pandang yang bisa dikembangkan, dan khusus untuk Mazmur 23, pada akhirnya kita menemui bahwa Tuhan adalah gembala itu baru satu sisi, satu bagian dari keseluruhan Mazmur. Ada bagian lain yang disampaikan di situ, dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa Mazmur 23 sedang berbicara Tuhan menyertaiku, intinya adalah itu sebenarnya menurut saya. Dan itu masih bisa dikembangkan banyak lagi. Jika saudara membaca kesimpulan saya mencatat kalau saudara membaca menggunakan Alkitab, menggunakan Mazmur 23 dalam versi bahasa Yunaninya, saudara akan menemukan pilihan-pilihan kata yang lebih menarik lagi. Bagaimana bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, kenapa penulis LES menerjemahkannya demikian. Dan pada akhirnya saya mengharapkan saudara-saudara untuk lebih antusias di dalam meneliti Alkitab. Ketika saudara dipaksa seperti tadi, ditunjuk maksud saya, itu saudara bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik-menarik begitu. Saudara tidak siap dengan materi yang akan saya katakan. Kalau saudara membaca, saudara mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Tapi ketika saudara bertanya, saudara langsung bisa mengajukan pertanyaan. Jadi sebenarnya menurut saya saudara punya potensi, hanya saja saudara belum memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Saya mengundang saudara-saudara untuk terus aktif bertanya dan lebih antusias di dalam meneliti Alkitab, karena banyak sekali yang dibutuhkan. Banyak orang di sekeliling kita yang sangat kreatif di dalam membaca Alkitab sampai tersesat. Nah, saudara-saudara pun harus punya kreativitas yang sama, tapi dalam kesetiaan terhadap Tuhan, sehingga zaman ini akan terpelihara keseimbangannya, karena ada saudara-saudara, ada orang-orang yang terpanggil untuk setia, tapi dengan kreativitas yang baru. Begitu, Wenda. Ya, terima kasih Pak Gibi, terima kasih teman-teman juga yang sudah menyimak dengan baik dan bertanya. Biarlah materi hari ini menolong kita semua sesuai dengan kebutuhan dan konteks kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Satu pemahaman yang baru lagi Kau berikan kepada kami melalui Pak Gibi. Kami berdoa supaya Engkau memberkati Pak Gibi dengan seluruh tanggung jawab, dengan seluruh tugas-tugas yang harus diembannya. Kiranya kesehatan dan kekuatan memberkati hamba-Mu ini, dan ada penelitian-penelitian yang baru untuk pengembangan ilmu teologi kami sebagai wujud dari kasih-Nya kepada Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah mahasiswa-mahasiswi yang ada di ruangan ini, biarlah masing-masing kami mampu mendapatkan manfaat yang sesuai dengan konteks kami, kebutuhan kami, keperluan kami, baik secara teoritis maupun praktis. Terima kasih Kau sudah memberkati cuaca hari ini sehingga bisa berlangsung acara virtual ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bagi yang belum ngisi absen sekarang juga jangan keluar dari ruangan ini.